Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'ildzina wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Dan ketika kita kalau mau menjadikan pepohonan di muka bumi ini sebagai pena, kemudian kita jadikan lautan ini sebagai tinta, dan kemudian kita jadikan daun-daun di muka bumi ini sebagai kertasnya untuk menghitung daripada nikmat Allah, maka sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang mulia, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Dimudahkan hati kita, dimudahkan kaki kita, dimudahkan jiwa raga kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah dari Allah untuk kita selalu mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan. Tetapi sebaliknya ketika kita kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, inna 'adzabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salawat serta salam tak lupa kita selalu sampaikan kepada seorang manusia yang sangat diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Seorang manusia yang sangat dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Seorang manusia yang semuanya kita pasti menginginkan daripada syafaatnya. Kita menginginkan daripada pertolongannya. Yaitu seorang manusia kekasihnya Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan daripada bulan suci Ramadan kita bisa mendapatkan daripada syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan daripada hidup sederhana di dalam agama kita. Dalam agama Islam kita ini mengajarkan kepada kita untuk menjalani daripada hidup yang sederhana. Tidaklah berlebih-lebihan dalam hidup ini. Dan selalu berusaha bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan ini bukan berarti kita hidup dalam serba kekurangan, tetapi merasa lebih cukup. Kita tidak berfoya-foya,
dan tidak diperbudak oleh keinginan duniawi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik dalam menjalani kehidupan yang sederhana. Meskipun Nabi Muhammad mempunyai kesempatan, memiliki kesempatan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi beliau lebih memilih hidup dalam kesederhanaannya beliau. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan daripada hidup yang sederhana. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tabluqal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak mampu menjulang tinggi setinggi gunung. Dalam surat Al-Isra ayat 37, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan tidak penuh kesombongan dan tidak penuh dengan berlebih-lebihan. Kesederhanaan inilah satu jalan yang menuju kepada ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup kita. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti kita upayakan dalam hidup sederhana. Yang pertama yaitu kita berusaha untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena ketika kita sudah bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, maka tentulah akan timbul rasa cukup dalam hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan juga di ayat yang tadi saya bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kalaulah kita selalu bersyukur maka Allah akan tambahkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita kufur, tidak pandai, tidak tahu cara bersyukur kepada Allah, maka kita akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apapun, bersyukur atas segala keadaan, bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka tentulah ketika kita sudah pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka dengan jelas pasti Allah akan tambahkan. Tetapi ketika kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang paling kecil, yaitu nikmat udara, nikmat bernafas, maka tentulah Allah tidak akan memberikan nikmat-nikmat yang istimewa. Maka Allah tidak akan memberikan nikmat-nikmat yang mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan kita harus menghindari daripada perilaku dan sikap boros dalam hidup. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Al-mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara dari iblis, saudara-saudara dari setan, dan setan itu pasti ingkar terhadap Tuhannya. Dalam surat Al-Isra ayat 27 mengingatkan kepada kita kembali, ketika kita hidup dalam kelebihan, hidup dalam perilaku yang boros, mubazir atas segala nikmat-nikmat Allah, maka kita bisa dianggap sebagai saudaranya setan. Dan ketika kita dianggap sebagai saudaranya setan, tentulah ini akan menimbulkan sifat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
sifat tidak mau menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya beliau, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Kemudian yang ketiga, perilaku yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar hidup sederhana, yaitu kita harus mendahulukan daripada kebutuhan, melainkan keinginan. Hidup sederhana berarti bisa kita membedakan daripada kebutuhan dan keinginan, agar kita tidak terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif, hidup yang selalu berlebih-lebihan, hidup yang selalu bermewah-mewahan. Terlebih-lebih lagi ketika kita sudah mau memasuki daripada 5 hari sebelum Lebaran. Kita pasti mau belanja ini, mau belanja itu, mau bikin ini, mau bikin itu. Maka tentulah kita harus memperingatkan kepada diri kita masing-masing agar kita tidak memboros dalam hidup kita. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan hidup, mana keinginan hidup. Dan kita harus ajarkan kepada rumah tangga kita, istri dan anak kita, kita ajarkan bahwasanya mereka harus bisa membedakan daripada mana kebutuhan hidup, mana keinginan hidup. Kita ajarkan dari mereka supaya kelak agar anak-anak kita besar menjadi orang-orang, menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita harus bisa menanamkan perilaku untuk meneladani daripada sikap Rasulullah, mencontohi kesederhanaan Rasulullah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesederhanaan meskipun beliau adalah pemimpinnya umat Islam. Bahkan beliau pernah tidur di atas tikar, makan makanan yang sederhana dan tidak mengutamakan daripada kemewahan dunia. Dan bahkan dikisahkan Rasulullah pernah berpuasa selama 3 hari tanpa makan dan minum. Apakah kita kuat menjalani hal tersebut? Pasti dan pasti tidak. Rasulullah menahan daripada haus, menahan daripada lapar. Selama 3 hari beliau mengikat batu di atas perutnya untuk menjanggal daripada rasa lapar dan haus tersebut. Maka tentulah puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpuasanya Rasulullah, bagaimana cara berpuasanya para sahabat. Bukan kita berpuasa kemudian kita tidur, bukan kita puasa kita lalu malas-malasan. Maka tentulah puasa ini mengajarkan daripada ibadah yang sangat mulia. Dan andaikan kalau kita bayangkan saat kita berpuasa di zaman Rasulullah dan kita berpuasa di zaman saat ini, pasti akan berbeda. Bagaimana berpuasanya Rasulullah, bagaimana berpuasanya kita. Maka perlulah kita harus mencontohi daripada puasanya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menanamkan daripada perilaku untuk membantu sesama. Dengan hidup sederhana ini, kita bisa lebih banyak berbagi dengan sesama. Hablum minan nas, hubungan sosial kita sesama tetangga lebih mulia sesama muslim. Karena ketika kita bisa hidup dalam sederhana, maka akan timbullah rasa
rasa sayang, rasa hormat, baik dalam bentuk sedekah maupun kepedulian sesama. Rasulullah menyampaikan juga di dalam hadisnya beliau, "Ya ayyuhan nas, ashfus salam, wasilul arham, wa at'imu ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannati bis salam." Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, sebarkanlah salam, sambunglah daripada tali silaturahim, dan berilah makan kepada seseorang yang membutuhkan. Maka perintah ini wajib kita laksanakan karena akan mendapatkan pahala, faedah yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, ketika kita membantu memberikan makanan kepada seseorang yang berpuasa, maka tentulah kita akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Rasul juga menyampaikan kita untuk bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis atas maksiat dan dosa kita perbuat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah para malaikat-malaikat Allah akan turun ke muka bumi ini untuk mencari siapa? Mencari hamba-hamba Allah yang sedang bersujud, yang sedang bertahlil, bertahmid, berkalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situlah kita bisa menjadi manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang berakhlakul karimah, mencontohi daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, marilah kita selalu berusaha mengamalkan hidup sederhana agar kita lebih tenang, lebih tentram, dan hidup kita lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Maka jangan sampai kita terbuai dengan gemerlapnya hingga kita melupakan daripada tujuan akhir kita, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.